Termasuk juga kami ingin jawaban Anda soal adanya rekaman suara yang beredar di media sosial soal tuduhan sikap arogan ini, Pak Menteri. Itu tidak pernah ada, dan tadi juga yang bersangkutan tidak ini sama sekali mengenai hal itu, dan mereka juga tahu persis bahwa semua yang muncul di dalam berbagai media itu tidak benar adanya. Jadi itu bukan suara Anda yang tersebar? Bukan. Baik, ketika Anda merasa suara yang disebar bukan suara Anda, kemudian juga bagaimana dengan adanya tuduhan-tuduhan? Apakah Anda akan mengambil langkah hukum terkait ini atau seperti apa penyelesaiannya? Karena ada pegawai juga yang diberhentikan sebelumnya yang memicu kasus ini, Pak. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali, itu yang menjadi bahan pemberitaan. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada pendidikan sama sekali. Jadi terkait bagian kerumah tanggaan di kementerian, Anda meluruskan tidak ada yang diberhentikan akibat kesalahan. Itu yang ingin Anda luruskan dalam hal ini, Pak? Hanya berpindah posisi tetap dalam kementerian. Baik. Jadi sekali lagi kami tanya, tadi akankah Anda mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan-tudingan yang dialamatkan pada Anda, Pak Menteri? Kita akan melacak sumber dari berita tersebut. Ya, kalau memang ada misalnya upaya-upaya yang lakukan dengan sengaja, nanti saya juga minta teman-teman yang mempunyai akses kepada media seperti itu untuk dilacak apakah ini buatan atau manipulasi dan sebagainya. Kalau memang sudah ada manipulasi atau itu, kita lihat nanti siapa yang melakukan hal itu. Kita akan coba pastikan jalur hukum bagi mereka yang memang sengaja membuat konten yang seperti itu. Pak Menteri sendiri sudah mendengar soal rekaman yang beredar di media sosial, soal diduga merupakan sikap arogan yang dilakukan oleh Anda, Pak? Sudah. Bagaimana ketika mendengar Anda pastikan itu bukan Anda? Tidak benar adanya. Anda merasa itu diedit atau disebarluaskan untuk... Ya, silakan Pak Menteri. Ada ke arah situ. Memang ada upaya ke arah situ, karena itu saya tidak pernah bersikap seperti itu, dan itu memang diedit dan kemudian dimanipulasi seakan-akan itu suara saya. Apakah soal ini juga tadi sempat Anda tanyakan kepada dua pejabat yang tadi Anda panggil untuk bertemu? Soal adanya dugaan rekaman ini, ada mengarah ke arah sana untuk merugikan Anda, Pak Menteri? Saya tanyakan itu, mereka tidak tahu menahu. Langkah ke depan saya tanya ke mereka tidak tahu menahu hal itu. Dengan rekaman yang sudah tersebar seperti yang mana nih? Yang silakan Pak Menteri. Ya, akan saya minta teman-teman untuk melacak dari mana sumbernya dan siapa yang lakukan, dan maksudnya untuk memojokkan saya. Maka saya minta teman-teman yang ahli dalam bidang tersebut untuk melacak dan melihat, kalau perlu cari pelakunya siapa. Selain dua tokoh tadi, dua pejabat dari Kementerian Dikti Saintek, apakah akan ada lagi yang diajak diskusi untuk soal ini agar bisa jelas, clear? Hanya dua tadi, karena dua itulah yang memang kami amati dari awal yang terlibat cukup aktif dalam kegiatan aksi tadi pagi itu. Apakah Anda juga sudah melapor kepada pimpinan, kepada Presiden Prabowo terkait dengan polemik yang terjadi di kementerian yang Anda pimpin, Pak? Sudah. Seperti apa respon dari Presiden Prabowo, Pak? Saya melapornya lewat Mayor Teddy.
Kemudian Mayor Teddy menyampaikan pada Bapak Presiden, dan dari Presiden ke Mayor Teddy dikatakan oleh beliau nggak ada masalah. Ada instruksi khusus tidak dari Presiden terkait dengan polemik yang terjadi di kementerian yang Anda pimpin, Pak? Tidak. Sama sekali tidak ada, Pak. Jadi apa saja yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Anda? Karena kan ini disoroti publik. Ini muncul di berbagai lini masa media sosial, di media mainstream juga muncul menjadi sorotan. Iya. Apakah tidak ada atensi dari Presiden ketika membahas soal ini? Atau Saya sampaikan apa yang detail. Saya sampaikan lewat Mayor Teddy semua yang terjadi. Kemudian juga hasil pertemuan ini juga saya sampaikan kepada beliau secara lengkap. Dan beliau kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden. Dan dari Presiden tidak ada instruksi lebih lanjut. Apakah ada rencana pemanggilan dari Presiden Prabowo untuk bisa mendengarkan secara langsung yang menjadi duduk perkara yang terjadi di kementerian ini? Tidak ada. Tadi juga kami Tidak ada karena sudah cukup jelas. Kami juga tadi sempat bertanya kepada wakil pimpinan DPR dan akan bertanya apakah sudah mendapatkan rencana pemanggilan dari DPR terkait dengan kasus ini. Tanggapan Anda jika ada atensi dari DPR bagaimana, Pak Menteri? Belum ada, Pak. Ya, saya akan jelaskan apa adanya seperti yang saya jelaskan pada Anda. Jadi saat ini kondisi di Kementerian Dikti Saintek seperti apa? Seperti biasa, aman. Tidak ada sama sekali aktivitas yang terganggu, dan seluruh kegiatan kementerian berjalan dengan lancar seperti halnya pada hari-hari sebelum ini. Oke, ini karena tadi begitu tampak besar sekali yang dilakukan oleh pegawai di Kementerian Dikti dan juga Saintek. Tadi Anda sempat bertanya soal rekaman suara kepada 2 orang pejabat yang dipanggil untuk berdiskusi. Tapi kami ingin kembali perdalam tadi soal rekaman. Pak Menteri mendengar secara lengkap, secara utuh rekaman yang tersebar di media sosial. Apakah itu seluruhnya bukan suara Anda atau dipotong atau sebagian merupakan suara Anda, sebagian lain bukan, atau seperti apa, Pak Menteri? Halo Pak Menteri, Pak Satrio. Ya, saudara, itu tadi kami ada sambungan audio kami terputus dengan. Iya, Pak. Nah, baik. Pak Menteri Baik. tadi sempat terputus. Jadi sudah dipastikan Anda mendengar secara utuh, Iya. secara panjang rekaman video yang tersebar. Apakah itu dari awal sampai akhir bukan suara Anda, atau Anda Iya. merasa ini ada suara saya yang dipotong, sebagian lain bukan? Atau seperti apa, Pak Menteri? Bukan suara saya itu. Seluruhnya. Ya, Kapan pertama kali Anda mendapatkan rekaman yang tersebar ini, Pak? tadi sekitar jam 5 sore. Baik. Jadi saya tegaskan lagi, seluruh isi rekaman suara yang tersebar itu bohong, bukan suara Anda. Bohong, itu bukan suara saya. Baik. Bukan suara Anda. Jadi kapan Anda pertama kali mendengar, dan bagaimana reaksi Anda ketika mendengar suara Anda yang ini dibuat, diedit untuk menjatuhkan Anda? Ya, jam 5 saya mendapatkan videonya, saya dengarkan, dan itu bukan suara saya, dan saya tidak pernah berbicara seperti itu.
jam 5 Senin pagi, Pak Menteri. 5 sore tadi. Oh, 5 sore tadi. Baik. Ketika Anda mendengar suara itu yang tersebar, bagaimana reaksi Anda saat itu, Pak Menteri? Ya, saya hanya heran kok bisa bikin seperti itu gitu loh. Pasti tujuan tertentu yang dibuat oleh si pembuat itu. Baik. Pak Menteri, di Itu rekaman... pasti dibuat dengan cukup lama itu. Oh iya, baik. Baik, silakan lanjutkan. Kemudian? Pasti kan dibuat cukup lama itu enggak. Jadi pasti sudah ada upaya-upaya sebelumnya untuk membuat satu skenario yang memojokkan saya seperti itu. Oke. Di dalam suara rekaman itu kan ada percakapan, ada 2 orang artinya. Apakah Anda mengenal suara salah satunya, Pak Menteri? Tidak. Nama-nama yang disebutkan juga? Tidak kenal saya. Jadi ketika Anda sudah mendengar suara yang tersebar dan Anda merasa ini dibuat untuk menjatuhkan Anda, tapi Anda merasa tidak mengenal dengan suara yang diputar. Iya. Apa yang saat itu Anda lakukan? Iya. Ya, saya tidak menanggapi apa-apa terhadap itu. Karena toh bukan suara saya dan bukan juga percakapan saya. Saya tahu, tapi ada sesuatu yang dibuat oleh mereka dikaitkan dengan demo, padahal demonya nggak seperti itu. Ada satu skenario yang sudah dibuat cukup lama, tapi baru ditampilkan saat ini, disesuaikan pada event atau pas momentum aksi tadi pagi itu. Oh, jadi Anda menduga, Anda merasa skenario seperti ini dibuat sudah sejak lama, Pak Menteri? Ya kan, bikin itu kan nggak mudah, Mas. Nggak mungkin cepat. Padahal kan kegiatan saya memutasi atau merotasi staf itu kan baru Jumat kemarin. Oke. Oh, jadi maksud Anda video atau rekaman suara yang tersebar ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari? Pasti. Merespons langkah perombakan yang Anda lakukan? Saya nggak tahu maksudnya apa dari video itu. Baik. Pak Menteri, di dalam video kan ada beberapa kata termasuk yang dipersoalkan adalah masalah air. Apakah betul ada persoalan air juga di rumah Anda? Karena disebutkan juga ini Widya Chandra. Ini rumah dinas kementerian, Pak Menteri. Tidak ada. Tidak ada yang dipersoalkan termasuk masalah air yang tersebar itu, Pak? Tidak ada. Disebutkan Widya Chandra, persoalan air itu? Tidak ada masalah di rumah ini. Tidak ada sama sekali. Baik, jadi semua tema yang dibicarakan di rekaman itu, kemudian juga alamat juga disampaikan, Anda tidak mengenal suara, artinya Anda membantah semua yang ada di dalam rekaman itu. Iya. Iya. Tapi Anda bisa memiliki bukti yang menguatkan bantahan Anda tidak? Kalau misalkan nanti ada pihak yang mengaku bahwa rekaman yang tersebar adalah betul apa yang Anda ucapkan, Pak? Saya bisa buktikan itu nggak ada. Jadi kalau misalkan itu pasti buatan semua. Ada pihak yang keberatan dengan tadi pernyataan Anda, jika rekaman itu adalah tidak benar, artinya Anda siap untuk membuktikan dengan menguatkan bantahan-bantahan Anda bahwa tidak ada masalah yang terjadi di rumah dinas Anda, di rumah Widya Chandra, Pak? Iya. Iya. Baik. Tadi
Anda bilang ini sudah lama dipersiapkan. Kapan Anda pertama kali merasa bahwa ini ada arah yang ingin menjatuhkan Anda, Pak Menteri? Sejak kapan Anda merasakan itu, Pak? Saya tadi demonya pagi, aksi pagi, kemudian sore muncul yang seperti itu, dan itu kan nggak ada kaitan dengan tema aksi yang pagi hari tadi. Dan bikin seperti itu tidak mudah, itu pasti lama sekali itu. Jadi pasti disiapkan jauh sebelumnya. Bahkan bunga-bunga yang muncul di kementerian itu yang dibuat begitu banyak, itu dibuat rapi sekali. Padahal saya baru memutasi staf itu pada hari Jumat yang lalu. Oke, baik. Tidak mungkin ada bunga yang disiapkan tiba-tiba sebaik itu. Ini sudah, Anda merasa ini sudah disiapkan. Jika memang Anda menganggap ini didesain, diskenariokan untuk menjatuhkan Anda, apakah Anda ada nggak sih sosok yang Anda curigai sebagai dalang di balik semua ini untuk menjatuhkan reputasi Anda, Pak Menteri? Saya tidak bisa menduga siapa-siapa, tapi yang dirasakan memang ada upaya untuk mendiskreditkan saya. Baik. Itu tadi bantahan dari Mendikti Saintek Satrio Bojonegoro terhadap dengan rekaman video yang diduga merupakan sikap arogan dari Menteri, dan tadi juga menyatakan telah bertemu dengan dua yang berunjuk rasa. Pak Menteri, terima kasih telah meluangkan waktu di malam hari di program Breaking News Kompas TV untuk menjelaskan sama-sama perkara. Semoga selesai persoalan ini bisa segera clear. Terima kasih Pak Menteri Dikti Saintek.